Selamat sore Mbak, saya Putri Dua merupakan konselor yang profesional di tempat ini. Sebelumnya, apakah Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Ibu, perkenalkan saya Alia, saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negara Prasta jurusan Manajemen Konseling. Saya kesini merasa ada yang masalah dalam diri saya terus Ibu. Anda merupakan mahasiswa di sini ya? Iya itu saya mahasiswa di sini. Berarti dia habis dari kelas? Tadi saya kesini langsung selesai kelas Ibu, tapi tadi saya kelasnya dari pagi sampai sore. Berarti capek banget ya? Iya capek banget, belum lagi tugas. Sebelum itu saya yang menanyakan, Anda tahu UPBK di sini dari siapa ya? Oh kalau itu saya dengar Ibu dari teman-teman pertamanya, terus saya mencoba searching kayak UPBK itu apa sih, saya lihat di IG kampus juga sih Bu, kayak kan ada tuh organisasinya sama forumnya ya, jadi saya memberanikan diri lah datang ke sini. Sebelum itu tujuan Anda untuk datang berkonseling ini untuk apa? Tujuannya yaitu saya ini dulu saya kayak ada penyesalan itu dalam diri saya, karena saya jadi terganggu lah keseharian saya. Baik, sebelumnya apakah Anda pernah berkonseling apa ini baru pertama kali Anda? Kebetulan baru pertama kali sih, karena kan saya juga baru tahu UPBK, karena juga baru berani datang ke sini. Baik, tidak apa-apa Mbak Alia. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling dan bagaimana prosesnya ya. Konseling ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor yang terlatih dan berkompeten kepada seorang klien yang memiliki masalah di dalam hidupnya. Tujuan dari konseling ini sendiri mengangkat CSP dan mengembangkan cash. Seperti itu ya Bu. Tadi sebelumnya dan cash itu apa ya Bu? Baik, saya akan menjelaskan. KSP itu merupakan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, sedangkan cash itu merupakan kehidupan yang efektif sehari-hari. Oh seperti itu. Dalam teknik konseling ada beberapa teknik, tetapi teknik yang akan kita gunakan dalam proses konseling kali ini yaitu teknik wawancara dan teknik tanya jawab. Anda bisa menanyakan kepada saya dan begitu sebaliknya. Oh baik, seperti itu ya Bu. Dalam konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas rahasia. Dalam asas rahasia ini saya harap Anda bisa menceritakan setiap masalah Anda tanpa ragu, karena setiap masalah Anda tidak akan terdengar dari luar, karena konselor akan menjaga setiap kerahasiaan Anda. Lalu ada asas kesepakatan. Pada asas ini saya berharap Anda dengan suara rela menceritakan setiap masalah Anda kepada saya seperti Anda datang ke sini dengan secara sukarela. Lalu ada asas keterbukaan. Saya harap Anda menceritakan setiap masalah Anda secara terbuka tanpa ada ditutupi supaya proses konseling ini berjalan dengan lancar. Lalu ada asas kegiatan. Di atas kegiatan ini saya harapkan Anda mengikuti setiap proses konseling yang ada di sini agar konseling ini berjalan secara kooperatif. Jadi apakah sudah dapat dipahami Mbak ya? Cukup dipahami Bu, namun mengulang bagian tadi asas kesukarela saya masih kurang paham. Baik, tidak apa, saya akan menjelaskan kembali apa itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu di mana Anda bisa menceritakan setiap masalah Anda kepada saya dengan sukarela, seperti yang ada di sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak luar manapun kan. Jadi Anda bisa menceritakan semua masalah Anda dengan sukarela. Jadi bagaimana? Baik Bu, bisa dipahami.
Baik, jika ada sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan, lalu apa ada yang bisa saya bantu? Baik itu menurut saya tuh sebenarnya akhir-akhir ini merasa stres dulu, terus saya juga banyak overthinking. Saya tuh punya permasalahan seperti saya merasa bahwa orang-orang sekitar saya itu nggak peduli sama saya, bahkan saya juga merasa orang tua saya juga kurang peduli dengan saya, sehingga saya tuh merasa mereka tuh mengasihkan saya dulu, saya seperti dijauhkan dari lingkungan sosial saya, diasingkan itu dulu, makanya saya overthinking, terus stres juga, itu campur udah stres juga. Hal apa yang membuat Anda merasakan begini? Saya tuh merasa bahwa orang-orang di sekitar saya mengasuhkan itu saya sering kali gitu ya, setiap mau pergi kelas ataupun di rumah, ketika saya mengeluarkan suatu pendapat yang sendiri saya keluarkan, mereka nggak menganggap itu kayak responnya tidak sesuai dengan apa yang ada di ekspektasi saya. Mereka malah menghasilkan itu ketika saya mengeluarkan pendapat, mereka malah seperti menganggap saya tidak ada aja gitu, Bu. Kapan dan apa yang memicu masalah Anda? Masalah saya itu munculnya ketika saya sampai di waktu itu, pada saat itu saya masih kelas sedangkan saya itu masih kelas 2. Pada saat saya masuk SMP, saya merasa tertarik pada balet, sehingga saya mengikuti ekskul balet di SMP saya. Sehingga saat saya mengikuti balet, saya senang dulu karena hobi saya. Saya senang saya mengikuti balet. Saya pikir dengan saya mengikuti dengan saya yaitu balet, saya akan merasa senang juga dan merasa bangga kepada saya. Serta juga ibu saya akan menjadi teman minat dari bapak saya. Tapi saya salah, ternyata ibu saya merasa bahwa dia tuh merasa bahwa kakak saya itu yang untuk karena kakak saya itu sangat pintar, jenius, lalu dia juga selalu berprestasi dalam bidang akademiknya. Ibu saya berpikir bahwa balet tidak ada gunanya, Bu. Tidak ada gunanya dalam kehidupan saya, sehingga ibu selalu membandingkan saya dengan kakak saya. Ibu saya menganggap bahwa dunia balet itu tidak penting untuk kehidupan saya selanjutnya. Saya juga merasa bahwa semua itu tuh nggak adil, Bu. Semua itu nggak adil karena saya merasa dibeda-bedakan dengan kakak saya. Kondisi saya itu dibeda-bedakan. Saya merasa terasingkan, saya dianggap, lalu diremehkan. Saya pikir untuk apa saya hidup di dunia, Bu, kalau misalkan saya dibunuhkan, Bu, jika saya nggak dianggap, jika saya nggak dibunuhkan. Saya merasa marah dan sedih, serta kecewa kepada ibu saya karena perlakuan ibu saya selalu membandingkan dengan kakak. Lalu apa dampak dari kehidupan sehari-hari Anda dan bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Dampaknya ya saya karena menerima kata dari ibu, lagi merasa kurang percaya diri di depan umum. Saya juga
masa saya ini untuk tampil di depan banyak orang. Saya merasa diri saya itu lebih karena selama ini kan ketika saya mengeluarkan suatu hal yang saya senangi, namun nama orang tua saya menjadi seperti itu, saya jadi merasa bahwa tidak ada yang ingin melihat saya senang gitu. Mereka tidak peduli dengan saya, mereka tidak berpikir untuk apa kesenangan saya gitu. Ada. Jadi saya memanfaatkan teknologi itu kalau saya mengatakan soal ini, saya mengatasinya itu dengan saya tidak berkumpul dengan keluarga saya. Kalau di lingkungan sosial saya juga saya menarik diri saya dulu dari lingkungan sosial saya lebih banyak menyendiri, aku sendiri, saya tidak berani bekerja karena saya menarik diri saya dari lingkungan sosial. Saya rasa Anda masih belum saat menceritakan situasi yang seharusnya membuat Anda merasa kecewa, marah, sedih. Lalu apa yang membuat Anda sedih? Saya sedih karena ketika menceritakan masalah saya merasa pasrah aja dulu dengan keadaan. Saya udah mungkin ya udah muak gitu ya Bu, jadi saya ya udah pasrah. Sebelum saya pergi ke sini juga saya sempat sama putus asa Bu, saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya sampai sini aja kan. Saya tidak didukung, kalau saya supaya tidak terjadi kehidupan dengan mereka Bu. Jadi tidak apa-apa. Sejujurnya Bu, saya merasa sangat sedih dan kecewa dengan Ibu. Mengapa Ibu saya selalu saja meremehkan saya ya Bu? Kalau menganggap potensi saya dalam balik tidak ada gunanya sama sekali. Jadi saya melihat kondisi balik ini seperti potensi sampah Bu. Tidak apa-apa Mbak ya, kita bisa berpikir dan kita bisa merasakan perasaan itu.
kembali apakah kita bisa mulai sesi konseling kita kali ini? Saya merasakan betapa berharga budaya Anda itu, tetapi saya bangga pada Anda yang masih bisa bertahan pada sistem tersebut. Saya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini bersama Anda untuk mendengarkan setiap permasalahan yang Anda alami. Lalu selama percakapan kita tadi, Anda selalu menganggap diri Anda sebagai korban tanpa melihat sudut pandang orang lain. Bagaimana jika kita memutarbalikkan posisi dengan cara Anda memposisikan diri Anda sebagai ibu Anda? Mungkin saja banyak hal yang tidak Anda ketahui atau Anda lupakan karena Anda tidak melihat sudut pandang dari ibu Anda sendiri. Lalu, apakah ibu Anda pernah menceritakan tentang masa kecilnya kepada Anda? Sebelum saya masuk di ballet, saya sangat dekat Bu dengan ibu saya. Saya selalu masuk 3 besar Bu dulu itu. Dan ibu saya juga sangat senang dan bangga kepada saya. Namun ketika saya mulai masuk ke dunia ballet Bu, ranking saya itu menurun Bu, bahkan saya juga tidak masuk 10 besar. Paman saya juga pernah menceritakan bahwa dulu itu ibu sangat dididik keras oleh orang tuanya. Dididik keras dalam artian ibu selalu harus masuk di ranking 3 besar di sekolahnya pada saat itu. Lalu juga ibu tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Bermain itu ibu juga tidak boleh dulu. Bahkan ibu selalu merenung sendiri. Ibu keluar rumah hanya diperbolehkan untuk belajar, sehingga ibu tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Sampai sekarang pun ayah ibu selalu menanyakan hasil belajar kepada cucu-cucunya, seperti tentang kami sadari mungkin kakek juga menuntut kami untuk selalu melakukan dasar seperti itu. Berarti ibu Anda mengalami masa kecil yang sangat sulit ya. Ibu Anda melakukan hal itu kepada Anda saat Anda memasuki dunia balet. Bisa saja ibu Anda berpikir balet tidak ada gunanya dikarenakan ibu Anda takut Anda ditertawakan, dikucilkan, diremehkan oleh orang lain. Apalagi semenjak Anda masuk ke dunia balet, Anda tidak memasuki 10 besar, bahkan 3 besar pun tidak masuk ya. Jadi Anda mengalami penurunan di akademi. Jadi apakah Anda bisa membagi waktu Anda antara balet dengan dunia belajar Anda? Setelah saya pikir-pikir, berarti ibu saya sangat sayang ya Bu pada saya. Ya saja ibu saya menggunakan cara yang salah ya Bu. Ibu saya tidak ingin saya seperti dirinya, mungkin dia diremehkan dan ditertawakan oleh orang lain ketika memiliki nilai yang rendah. Terus saya juga kurang melihat sudut pandang tersebut sih Bu, dari masalah yang saya alami. Jadi kita telah mengidentifikasi bahwa ibu Anda sebenarnya itu peduli dan sayang kepada Anda, hanya saja caranya yang kurang tepat. Jadi untuk sekarang Anda harus bisa membagi waktu Anda antara dunia balet dengan dunia pembelajaran Anda. Dan Anda juga harus bisa mengutarakan perasaan Anda, jangan menggunakan perasaan Anda agar tidak terjadi miskomunikasi antara ibu Anda dengan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menasihati langkah tersebut? Saya merasa lega dengan saran yang diberikan kepada saya untuk tidak memendam perasaan saya dan membagi waktu. Lalu dengan saya tidak memendam perasaan saya membuat
saya dan oleh ibu saya agak terganggu komunikasi. Nah, terima kasih Bu atas bantuannya. Senang bisa membantu Anda. Saya sangat terkesan dengan apa yang Anda pelajari dan dapat ambil dari sesi konseling kali ini. Saya harap Anda bisa menunjukkan kemajuan dari sesi konseling ini nanti ya.